Film dibuka di tahun 2050 di mana protagonis kita, Adam Reed, terlihat mencuri jet penjelajah waktu di luar angkasa. Dia menderita luka tembak karena ada pesawat lain mengejar dan menembakinya. Mengabaikan peringatan iJet-nya tentang kemungkinan terkena tembakan, Adam meluncurkan portal perjalanan waktu dan menghilang, nyaris lolos dari penangkapan. Adegan kemudian beralih ke tahun 2022 menunjukkan Adam yang berusia 12 tahun di sekolah. Dia dikejar tanpa henti oleh siswa senior dan dipukuli. Ternyata Adam selalu menjadi target bully di sekolah karena perilakunya yang sarkastik dan kurang ajar yang mudah menyinggung siapapun di sekitarnya. Akibatnya, ibunya, Ellie, sering dipanggil oleh kepala sekolah. Tetapi kali ini dia tidak dapat mencegahnya diskors. Dalam perjalanan pulang, Ellie memarahinya karena terlalu banyak membuat masalah. Tetapi Adam berargumen bahwa ibunya tidak memahaminya seperti mendiang ayahnya. Di sini kita mengetahui bahwa ayah Adam meninggal dalam kecelakaan mobil setahun yang lalu, dan sejak saat itu Ellie telah berusaha sebaik mungkin untuk tetap kuat demi putranya meskipun kenakalannya. Sore itu, Ellie bersiap-siap untuk berkencan dengan rekan kerjanya, Derek. Adam membuat beberapa komentar sinis tentang hal ini tetapi tidak menghentikannya untuk pergi. Setelah ibunya pergi, bocah itu tetap di kamarnya bermain video game dengan anjingnya di sisinya. Tak lama kemudian, listrik tiba-tiba padam dan anjingnya, Hawking, mulai menggonggong sebelum lari ke hutan. Adam yang khawatir mengikutinya hanya untuk menemukan pemandangan mengejutkan. Puncak pohon terbakar dan abunya berjatuhan. Sebelum dia bisa sepenuhnya memahami adegan itu, dia mendengar suara, jadi dia lari kembali bersama anjingnya. Setelah sampai di rumah, Adam menghela napas lega, tetapi dia kembali mendengar suara datang dari garasi lama ayahnya. Hawking berlari menuju suara itu sementara Adam dengan hati-hati mengikutinya dengan tongkat baseball. Yang sangat mengejutkannya, bocah itu menemukan Adam tahun 2050 yang terluka dengan Hawking beristirahat di pangkuannya. Adam muda terkejut bagaimana orang asing bisa membuka kunci garasi ayahnya. Jadi dia mulai bertanya tentang ini. Namun, Adam tua menolak untuk menjawab, mengatakan bahwa itu semua rahasia. Dia kemudian masuk ke rumah utama untuk mencari makanan dan membersihkan lukanya. Adam muda terus mengikutinya, memperhatikan bagaimana dia dengan nyaman berkeliaran di sekitar rumah seolah-olah dia pernah berada di sini sebelumnya. Ketika bocah yang penasaran itu mengganggunya dengan beberapa pertanyaan, Adam masa depan akhirnya mengungkapkan kebenaran. Mereka adalah orang yang sama, berbagi bekas luka yang sama di dagu mereka dan mengenakan jam tangan yang sama milik ayah mereka. Sikap kurang ajar itu mulai masuk akal juga. Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa dia seharusnya mendarat pada tahun 2018. Tetapi dia mendarat pada tahun 2022 karena suatu alasan. Setelah ini, Adam tua membawa dirinya yang muda ke hutan untuk menunjukkan jet yang diparkirnya. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak dapat menyalakannya karena jet itu dikodekan ke DNA-nya dan tidak akan mengenalinya karena cedera serius. Karena mereka berbagi DNA yang sama, dia meminta Adam kecil untuk menekan tombol remote, yang berhasil membuat jet itu berfungsi kembali. Adam tua kemudian memprogramnya ke mode perbaikan otomatis dan memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari sampai jet dan tubuhnya pulih. Bocah itu masih memiliki banyak pertanyaan, seperti kemungkinan adanya multiverse, tetapi Adam masa depan menjelaskan bahwa begitu dia kembali ke garis waktu yang tetap, ingatan mereka akan berdamai dan Adam muda kemungkinan besar akan melupakan pertemuan ini. Malam itu, Adam masa depan tidur di dalam garasi ayahnya sementara Adam muda kembali ke rumah sebelum tertidur. Adam tua melihat foto seorang wanita. Keesokan paginya setelah Ellie pergi bekerja, Adam muda pergi ke garasi untuk memeriksa dirinya yang lebih tua, tahu bahwa mereka harus keluar untuk membeli obat. Bocah itu membiarkannya mengenakan jaket ayah mereka untuk menyembunyikan noda darah. Kemudian, saat Adam tua berbelanja di apotek, Adam muda menunggu di luar. Saat itulah dia dihadapkan oleh bully sekolah yang sama yang mulai memukulinya. Tetapi sebelum keadaan memburuk, Adam tua campur tangan. Dia kemudian mendorong dirinya yang lebih muda untuk melawan, juga mengajarinya beberapa taktik cerdas. Namun Adam muda masih kurang percaya diri sehingga dia hanya melarikan diri. Ini memaksa versi yang lebih tua untuk mengambil tindakan sendiri dan dia mengancam para bully untuk menjauh. Kembali di garasi, Adam muda mencari-cari barang milik diri masa depannya dengan mengunci pintu dari dalam. Adam tua meminta bocah itu membuka pintu, tetapi yang muda marah padanya karena tidak membelanya melawan para bully. Saat mengobrak-abrik, dia menemukan foto seorang wanita dan menuntut untuk tahu siapa dia. Sebagai tanggapan, Adam tua mengungkapkan bahwa wanita itu adalah istrinya, Laura, yang tidak lagi bersamanya. Merasa emosional, Adam tua pergi dan berakhir di bar untuk minum. Di sana dia menemukan Ellie berbagi kesedihannya dengan bartender. Tidak dapat menahan diri, dia menyela dan menawarkan sedikit nasihat yang tulus. Dia seharusnya tidak berpura-pura kuat di depan anaknya, tetapi sebaliknya dia harus berbagi kesedihannya untuk melewatinya bersama. Keesokan harinya, jet futuristik lain muncul di dekat hutan, diterbangkan oleh Christos, bosnya Maya, dan sekelompok tentara robot. Ternyata Maya adalah mitra bisnis ayah Adam, dan dia adalah orang yang sama yang mengejarnya di adegan pembuka. Maya memerintahkan pasukannya untuk menemukan Adam dan membawanya kembali ke tahun 2050. Sementara itu,
Kedua Adam sedang makan ketika versi tua berbagi tentang apa yang terjadi pada Laura. Ternyata dia telah melakukan perjalanan waktu ke 2018 tetapi tidak kembali. Maya dan yang lain mengklaim bahwa jet Laura hancur saat masuk kembali. Namun Adam tidak mempercayainya karena Laura adalah pilot terbaik dalam program itu, dan sebaliknya dia menduga Maya membunuhnya. Dia melanjutkan untuk mengungkapkan bahwa Maya telah menguasai teknologi perjalanan waktu yang secara tidak sengaja diciptakan oleh ayah mereka saat mengerjakan proyek yang disebut The Adam Project. Tahun 2018 juga merupakan tahun ketika upaya perjalanan waktu partikel pertama berhasil. Jadi Adam tua yakin Laura ada hubungannya dengan momen itu. Percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika Hawking bereaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka dengar atau lihat. Merasakan bahaya yang akan datang, Adam tua meminta dirinya yang muda untuk bersiap melarikan diri. Nalurinya terbukti benar ketika para pejuang robot menyergap mereka. Adam tua dengan cepat meraih liksa bercanggihnya dan mulai melawan pasukan. Meskipun dia berhasil unggul pada awalnya, dia segera dikuasai saat Maya dan Christos muncul dengan lebih banyak tentara. Tepat ketika mereka akan menangkapnya, tembakan dilepaskan ke jet. Itu adalah Laura yang tiba untuk menyelamatkan suaminya. Pasangan itu kemudian bersatu, memusnahkan sisa tentara dan melarikan diri dengan truknya. Tetapi ancaman belum dinetralkan karena mereka masih dikejar oleh jet Maya. Dalam upaya untuk menghindari penangkapan, mereka melaju ke hutan. Dua robot mengejar mereka tetapi pahlawan kita dengan cerdik berhasil menjatuhkan mereka. Mereka kemudian mencapai rumah aman di mana Laura bersembunyi sejak 2018. Setelah merayakan reuni mereka sebentar, Laura mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia melakukan perjalanan ke 2018 karena dia menemukan lompatan yang tidak biasa ke tahun itu di Lok. Ternyata Mayalah yang melakukan perjalanan waktu untuk memberikan pengetahuan orang dalam kepada dirinya yang lebih muda sehingga dia dapat menguasai perusahaan. Ketika dia mengetahui bahwa Laura tahu kebenarannya, dia berencana untuk membunuhnya. Sekarang Laura mendesak Adam untuk kembali ke tahun 2018 dan menghentikan seluruh teknologi ini agar tidak pernah ditemukan. Adam awalnya menolak karena Jet hanya menerima DNA-nya dan dia harus meninggalkannya lagi. Dia juga takut mengubah masa lalu dapat mencegah mereka bertemu di masa depan. Namun, tidak ada waktu untuk diskusi lebih lanjut. Selain itu dia mungkin akan memiliki ikatan yang lebih mendalam dengan Adam muda. Saat Maya dan pasukannya melacak mereka lagi, kedua Adam pergi dengan mobil, berjanji akan menemukan Laura lagi. Begitu mereka pergi, Laura meraih senjata tersembunyinya, memutuskan untuk menahan musuh untuk memberi mereka waktu. Dia memulai baku tembak dengan Christos, tetapi Maya segera tiba dengan jetnya dari belakang. Sementara itu, Adam tua meminta Adam muda menemaninya ke 2018 sehingga dia dapat membantunya menemukan ayah mereka, satu-satunya orang yang dapat menghentikan teknologi ini. Bocah itu setuju tanpa ragu dan mengaktifkan jetnya sebelum terbang. Ketika Maya dan Christos memperhatikan mereka menembak Laura dan mulai mengejar kedua Adam melalui ngarai sempit. Selama pengejaran, Adam tua dengan cerdik mematikan mesin dan bersembunyi di dalam gua, membuat mereka kehilangan jejak untuk sementara waktu. Meskipun tahu jet mereka rusak, kedua Adam memutuskan untuk mengambil risiko. Mereka meluncurkan dorongan dan memproyeksikan portal, nyaris lolos ke dalamnya. Kedua Adam mendarat di tahun 2018 di mana mereka menemukan ayah mereka, Louis, sedang memberikan kuliah. Sebelum mendekatinya, Adam tua membuat dirinya yang lebih muda berjanji untuk tidak memberitahu ayah mereka terlalu banyak tentang masa depan karena itu akan mengacaukan garis waktu. Tak lama setelah kelas berakhir, Louis memperhatikan Adam tua duduk di belakang. Dia langsung mengenalinya sebagai putranya, tepat sebelum Adam muda berlari memeluknya. Menyusul reuni singkat dan Louis mungkin mengalami semacam aneurisma, kedua Adam mencoba menjelaskan seluruh skenario. Tetapi Louis menolak untuk mendengarkan karena dia tidak ingin mengacaukan garis waktu. Ini membuat Adam tua geram dan mendorongnya untuk memukul wajah Louis. Sebagai balasan, Louis juga memukulnya kembali sebelum akhirnya setuju untuk pergi bersama mereka ke motel. Sesampai di sana Louis mendengarkan seluruh cerita dan terkejut mengetahui motif sebenarnya Maya. Tetapi dia masih menolak untuk membantu mereka karena dia tidak berpikir waktu harus diotak-atik. Ini membuat Adam tua geram dan dia memarahi Louis karena berpikir sebagai ilmuwan alih-alih sebagai ayah. Di sisi lain, Maya tahun 2050 juga tiba di 2018 dan mengunjungi dirinya yang lebih muda yang jelas tidak senang melihatnya. Dia telah melakukan segala yang diperintahkan Maya masa depan meskipun tahu itu tidak etis dan ilegal. Namun, Maya masa depan kembali meyakinkannya, mengingatkannya bahwa mereka selalu menjadi workaholic yang kesepian dan teknologi ini adalah satu-satunya teman masa depan mereka yang tidak dapat mereka korbankan. Di tempat lain, kedua Adam menuju markas perusahaan Maya berniat meledakkan seluruh mesin penjelajah waktu sebagai bagian dari rencana mereka. Adam muda ditempatkan di kejauhan mengoperasikan perangkat remote untuk membantu menangani ancaman yang masuk. Sementara itu, Adam tua berjalan menuju pintu masuk, bertanya-tanya mengapa tidak ada penjaga. Ternyata Maya telah mengantisipasi kedatangan mereka dan telah menjaga tempat itu dengan tentara robot tahun 2050. Begitu mereka muncul, Adam tua mulai melawan mereka dengan lightsabernya sementara Adam muda mendukungnya dengan drone yang dikendalikan remote.
Di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, sebuah mobil menyerang Adam tua. Itu hampir menabraknya, tetapi Louis campur tangan pada saat yang tepat dan menabrak mobil musuh dengan mobilnya sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa Louis telah berubah pikiran dan ingin membantu putra-putranya dalam misi mereka. Setelah itu Adam tua dan Louis memasuki gedung sementara Adam muda sayangnya diculik oleh Jet Maya. Di dalam, Louis menjelaskan kepada Adam tua bahwa meledakkan gedung tidak akan berhasil karena Maya dapat dengan mudah membangunnya kembali. Sebaliknya, mereka harus mengambil hard drive yang berisi algoritma perjalanan waktunya. Keduanya kemudian memasuki ruang mesin waktu dan mencabut hard drive. Tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri, Maya muncul dengan pasukannya. Dengan Adam muda dalam tahanannya, dia menodongkan senjata ke arahnya dan menuntut hard drive. Alih-alih menurut, Adam tua memberi sinyal kepada dirinya yang lebih muda. Sebagai tanggapan, anak muda itu mendorong pistol itu menjauh, menyebabkan peluru mengenai mesin waktu. Akibatnya, mesin itu mulai membentuk medan magnet yang menarik benda-benda logam termasuk senjata dan robot. Saat kekacauan meletus, kedua Adam bertarung dengan Christos sementara Louis mencoba menonaktifkan sistem. Tetapi pria tua itu segera menyadari bahwa sistem tidak dapat dimatikan. Jadi mereka harus melarikan diri sebelum meledak. Sementara itu, kedua Adam berhasil mengalahkan Christos dan bersatu kembali dengan ayah mereka. Saat ketiganya hendak pergi, mereka kembali dihadapkan oleh dua Maya. Maya tua mendesak dirinya yang lebih muda untuk menembak. Tetapi yang muda tampak ragu-ragu. Ini mendorong Maya tua untuk merebut pistol dan menembak Louis sendiri. Tetapi tanpa sepengetahuannya, peluru itu terbuat dari bahan magnetik. Karena ini, peluru itu membelok dari jalurnya dan melesat menuju mesin waktu, menusuk Maya muda dalam perjalanannya. Kematiannya menyebabkan Maya tua juga menghilang. Dengan ini, ayah dan putra-putra itu melarikan diri dari gedung hanya beberapa detik sebelum mesin meledak. Meskipun mesin waktu hancur, kedua Adam tidak langsung menghilang. Mereka kembali ke rumah di mana para putra melakukan percakapan yang menyentuh hati dengan ayah mereka. Louis tampaknya sudah menduga nasibnya, jadi dia mengungkapkan cintanya kepada putra-putranya, juga meminta maaf karena tidak ada untuk mereka. Setelah momen emosional, ketiganya menghabiskan momen terakhir mereka bermain tangkap bola dan mengenang kenangan indah sampai kedua Adam menghilang. Adegan kemudian beralih ke tahun 2022 di mana Adam tampaknya telah mengubah sikapnya dan menjadi lebih mencintai ibunya. Di masa depan, dia akhirnya mengalami perjumpaan pertamanya dengan Laura.